terkait dengan pemberdayaan UMKM dan koperasi, Bapak Ibu. Kalau kita baca mulai pasal 23, 47, 49, 74, saya list down saja nih pasalnya karena banyak. Pasal 84 ini memberikan kewenangan pada pemerintah pusat. Nah, rezimnya rezim sentralistik. Benarkah kalau seperti ini akan memberikan kemudahan? Seperti itu. Benarkah nanti dalam prakteknya, dalam penegakan hukumnya itu tidak akan ada praktik yang menyimpang karena Indonesia sudah mengenal national single window. Praktiknya di daerah pun tetap ada pungutan. Nah, apakah kemudian diubah rezim ini menjadi sentralistik? Itu menjamin betul kemudahan berusaha dan memberdayakan UMKM dan koperasi, Bapak Ibu. Seperti itu. Karena apa? Sebenarnya rezim ini, nanti Mas Uceng mungkin, ini bertentangan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia sebenarnya, yang mengadopsi asas atau prinsip desentralisasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian di pasal 11 ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu tadi sudah disinggung oleh Prof. Maria, asas hukum umum lex specialis derogat legi generali. Nah, pasal 11 Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatur bahwa mendirikan PT untuk UMKM itu cukup 1 orang. Ini menjadi ketentuan pengecualian. Kalau untuk BUMN, BUMD, oke. Karena negara atau pemerintah daerah itu satu dalam artian merupakan sekumpulan. Sebenarnya satu ini menjadi satu sekumpulan, tidak benar-benar ansih satu orang dalam artian satu badan hukum, tidak, atau satu orang, enggak. Karena kalau negara di sana ada sebagai pemegang saham, siapa dia yang menyertakan modal? Yaitu Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Tapi kalau UMKM itu benar-benar 1 orang. Nah, apakah disadari ini? Karena apa? 1, mengapa di dalam Undang-Undang PT itu ketentuan permodalan, karena perseroan itu, arti perseroan itu adalah kumpulan modal. Peran kumpulan sero itu andil, ya, saham, di mana seluruh saham itu merupakan modal dasar. Nah, kalau hanya 1 seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ketentuan permodalannya? Padahal mengapa dalam Undang-Undang PT diatur secara detail, rinci ketentuan permodalan? Filosofinya adalah mengapa permodalan dan kekayaan di dalam Undang-Undang PT diatur sedemikian rincinya. Untuk apa? Melindungi kepentingan pihak ketiga dari PT. Siapa itu kreditur? Nah, dengan modal diatur sedemikian rupa, maka apa? Kepentingan kreditur, contohnya, itu apa? Terlindungi dengan apa? Ketentuan minimal modal ini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kemudian kalau hanya 1 orang, kalau kemudian dikaitkan, saya nggak tahu nanti bagaimana PP-nya, tapi ada PP nomor 29 tahun 2016, di mana apa? Mendirikan PT modal dasarnya berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau modalnya sangat minim, apa ya orang percaya akan bertransaksi dengan PT ini? Apakah itu bankable? Bank mau memberikan kredit? Oh, enggak percaya. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan pemberdayaan UMKM dan koperasi itu? Ini malah justru kontradiktif gitu. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Menarik lagi sebenarnya, saya itu harus menemukan pasalnya. Saya cari karena buru-buru ngilang pasalnya. Nah, ini karena ada FGD yang lain, jadi kepala ini terbagi jadi 2. Ada, lupa saya bunyi pasalnya. Ini. Di pasal 153E ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur bahwa pendiri perseroan hanya dapat mendirikan perseroan terbatas untuk UMKM
sejumlah 1 perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 tahun. Nah, kalau baca rumusan pasal ini, maka dimungkinkan individu pelaku usaha UMK yang sama itu untuk mendirikan perseroan setiap tahunnya. Apakah benar seperti ini? Satu aja belum tentu pihak ketiga itu bersedia bertransaksi. Bank itu mau memberikan kredit. Ini masih diberikan kemungkinan melalui pasal 153E ini yang berpotensi sebenarnya ketentuan ini itu menimbulkan permasalahan baru, Bapak ya Ibu, yaitu apa? Risiko terjadinya percabangan kreditur dan membuka kemungkinan bagi individu yang sebenarnya kemampuan finansial aktualnya itu terbatas, tetapi terus mendirikan PT, Bapak Ibu. Karena dimungkinkan melalui pasal 153E tadi. Lah boleh kok aturannya. Nah, seperti itu. Nah, pasal-pasal inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi pembentuk undang-undang kalau memang ingin memberikan kemudahan berusaha dan untuk memberdayakan sektor-sektor yang lemah lah. Karena pengaturan yang justru kontradiktif itu malah akan semakin melemahkan UMKM dan koperasi. Nah, saya kira catatan dari aspek hukum bisnis seperti itu, Bu Iyi. Terima kasih.